Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya Pintar Bersama Teknologi AI. Nah, kalau podcast saya sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana Indonesia bisa masuk menjadi negara paling sejahtera di dunia. Parameter-parameter itu sudah saya sampaikan dalam podcast saya yang sebelumnya. Nah, kali ini saya ingin mengupas ada satu teknologi, yaitu teknologi AI itu sendiri, apakah dia bisa merubah nilai kesejahteraan atau tidak. Ya, ini antara peluang dan tantangan. Ya, itu yang topik saya yang kali ini yang saya akan bahas ya. Jadi sudah Indonesia sekarang sudah memasuki nilai negara paling sejahtera di dunia ya. Negara kedua Israel dan seterusnya sampai kelima Polandia ya. Ada Meksiko, ada Filipina ya. Ketiga Filipina, empat Meksiko dan lima Polandia ya itu ya kita masuk. Jadi bukan dari sisi ekonomi tapi dari sisi holistik. Semua aspek ada 7 aspek. Itu sudah saya bahas di podcast saya yang sebelumnya. Sekarang ini ada teknologi AI yang bisa mengancam ini nilai-nilai kesejahteraan yang sudah Indonesia miliki. Antara lain kan tadi kan ada 7 poin itu gotong royong sosial ya, nilai-nilai sosial dan nilai spiritual itu sangat tinggi. Nah ini bahayanya kalau teknologi AI bisakah dia mengganggu nilai-nilai kesejahteraan yang ada melekat di bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari kita lihat. Oke, ya, kita lihat apakah bisa melekat atau bisa mengganggu. Ya, mari kita lihat. Pertama, dampak positif AI terhadap kesejahteraan. Kita lihat ada positif. Jadi dia tentu kalau selalu ada positif, tapi selalu bisa ada negatif. Positif AI terhadap kesejahteraan dari sisi kesehatan. Diagnosis lebih cepat, aplikasi kesehatan mental. Ya, ini sudah saya buat. Saya sudah bikin ya saya sebenarnya ya ada deteksi hanya dari hasil EKG, upload ke website saya itu saya sudah ada contohnya. Saya bikin ya. Ini saya sementara bikin yang apa ini radang paru-paru, apa pneumonia ya. Cuman datanya terlalu besar, nggak bisa karena saya pakai server AI yang gratis ya. Kalau berbayar mahal, jadi saya hanya coba di kalau yang EKG kan gampang dia cuman hasil datasetnya sudah ada, buat gambarnya, misalnya hasil EKG apa, dia langsung keluar itu lebih ringan. Tapi kalau radang paru-paru itu ada ribuan dataset yang saya berbagai ya. Jadi dia bermasalah dan tidak bermasalah, pneumonia dan tidak pneumonia, ya. Itu saya sudah bikin itu ya. Jadi dan sebenarnya bayangkan saya bisa bikin seperti itu. Jadi orang yang hasil ronsen tidak perlu tanya dokter, running di AI yang saya buat itu saya ngeliat sudah 2 hari saya running itu tidak jadi, ya tidak jadi ya karena kemampuan server ya. Saya sudah mencari mengkompilasi, kompres filenya sudah load di ini tapi agak-agak repot dan belum jadi ya. Mudah-mudahan someday karena yang saya pakai itu GitHub dan Streamlit itu yang AI gratisnya itu server karena kalau kita mau bayar itu mahal. Saya ya tentu ya kepentingan belum sampai situ. Saya belum berpikir untuk bisnis. Saya hanya lebih mencoba dari situ ya sudah sama jadi EKG lah, apalah apa dia batu ginjal lah, macam-macam semua ada datasetnya sudah ada. Walaupun datasetnya ini kekurangannya ini dataset pasien-pasien di luar negeri, itu aja kekurangan. Tapi ribuan dataset ini itu ya namanya radang paru-paru kan sama. Hasil EKG kan sama. Mau dibaca orang barat dan mau dibaca orang Indonesia kan alat ukurnya sama. Artinya grafik yang diakses itu kan sudah punya sistem data. Kalau dia grafiknya begini, misalnya hasilnya dari grafik dia bisa mengetahui apakah dia angioplastik ya atau apa kayak ya sudah saya tidak bukan ahli itu tapi dampak positif AI itu salah satu di bidang kesehatan diagnosis lebih cepat aplikasi kesehatan mental itu bisa gitu ya. Jadi saya sedang membuat setiap cuma itu kan masih ya hobi saya kalau saya ada waktu saya bikin ya daripada waktu dibuang percuma, saya coba-coba ya. Someday bisa dimanfaatkan lebih detail. Bayangkan itu. Jadi kesehatan itu diagnosis lebih cepat dengan AI ya, itu satu. Makna hidup.
pembelajaran personalisasi dan peluang kerja baru. Jadi dia membantu nilai kesejahteraan. Artinya orang bisa belajar menggunakan teknologi AI ya, secara mandiri, otodidak, hanya melalui menggunakan aplikasi-aplikasi AI dan media sosial yang ada orang-orang yang volunteer yang menyampaikan cara-caranya yang sudah mereka pelajari. Kita tinggal mengikuti step-step mereka. Kalau tidak mau, kita mencari sendiri pakai AI, dapat itu. Kemudian kedua, dampak positif kedua dari AI. Ini dari sisi tidak mengganggu kesejahteraan ya. Jadi kalau dari sisi, jangan pikir kalau AI itu mengganggu kesejahteraan, tidak. Yaitu karakter. Yaitu AI bisa memberikan pendidikan karakter berbasis AI. Itu yang saya katakan ya. Dia bisa, kita bisa minta bagaimana karakter yang baik, bagaimana. Bahkan kita berkomunikasi dengan robot ini, seseringnya kita, semakin banyak kita berkomunikasi, dia bisa mengetahui perilaku kita, karakter kita, dia bisa ya. Kita tanya bagaimana karakter. Coba aja Anda sudah sering berkomunikasi dengan ChatGPT, DeepSeek atau Gemini atau Meta AI, dan asal sudah banyak, jangan baru satu kali, nggak mungkin lah dia. Karena dia merekam semua percakapan yang kita buat dengan mesin ini, yang big data, yang komputer, big computer ya, superkomputer ini ya. Kita bicara, dia menyimpan. Sehingga dia bisa melakukan pendidikan karakter, dan sangat etis ya. Kalau coba kita minta hal-hal yang berbau negatif, kita ingin menjadi hacker, dia tidak mau kasih. Etika itu tidak. Kalaupun kita mau upload gambar orang, itu tidak sembarang dia terima atau apa, ya dia pasti akan melihat bahwa ini tanggung jawab, apa semua etika dan semua. Dia juga mengajarkan itu ya, walaupun kadang-kadang ada yang sudah lepas, yang digunakan salah oleh manusia, itu terjadi, deepfake dan lain sebagainya sering disalahgunakan, itu bisa terjadi. Jadi karakter juga bisa dibentuk ya. Nah, kemudian sosial, konektivitas dan komunikasi lintas budaya ya, itu terjadi. Orang mau cari tahu budaya dulu kan kita mesti beli buku dan lain sebagainya. Sekarang tidak perlu. Budaya Minahasa, budaya Jawa, budaya Batak, budaya apa semua, kita bisa langsung dapat literasinya ya. Kita dapat. Dan itu apa? Kita dengan kita memahami, kita belajar ya, sosial antara kita dengan orang lain itu, suku lain, itu budaya lain, itu bisa kita, kalau kita mau masuk ke daerah Sumatera, daerah sini ya kita harus belajar atau kita sikapnya harus seperti ini. Kita mau ke Aceh ya kita harus tidak boleh seperti kita di luar Aceh gitu ya. Kita harus menyesuaikan dengan budaya di situ. Nah, ini membangun nilai sosial. AI bisa melakukan itu kan. Katakanlah kita kan tidak tahu. Ya walaupun sudah ada banyak yang tahu, tapi kalau kita tahu masuk satu daerah, kita menggunakan teknologi, kita bisa dapat. Ya itulah kita menjaga dia bisa membentuk karakter sosial ya. Kemudian finansial, manajemen keuangan inklusif. Ya, AI bisa membantu menaikkan seperti tadi kan saya posting yang pertama bahwa yang calon mahasiswa yang tidak lulus PTN itu masa depan Anda itu masih terbuka lebar tanpa Anda masuk perguruan tinggi. Jadi jangan frustasi, harus berani untuk maju bekerja karena finansial itu manajemen keuangan inklusif itu tadi dengan memanfaatkan teknologi AI. Nah, spiritual, penyebaran konten religius secara luas itu banyak sekali. Tadinya saya belajar hubungan, saya sekarang bukan saya tertarik dulunya tentang teori kuantum ya, teori kuantum. Akhirnya saya mulai belajar, begini ya teori kuantum, sampai dengan bagaimana proses di dalam tubuh kita itu bekerja, teori kuantum itu ya sudah, saya mulai, begini. Belajar agama lain, begini ya, spiritual. Akhirnya bisa kita saling mengerti. Jadi ya artinya nilai spiritual kita semakin meningkat karena kita bisa mendapat pencerahan. Nah, cuma memang ada profesi-profesi yang bisa terganggu dengan teknologi AI. Itu nilai-nilai positif dari sosial, finansial, karakter, makna hidup, kesehatan. Jadi poin-poin ini di 7 poin penilaian tadi itu ada ya. Jadi AI bisa berperan, bisa digunakan. Jadi secara langsung teknologi AI terhadap nilai-nilai kesejahteraan itu punya nilai positif. Nah, mari kita lihat nilai negatif ya. Oke. Nah, nilai negatifnya ini, dampak negatifnya jika tidak dikelola. Jadi kalau tidak dikelola maka AI itu berdampak negatif. Pertama,
keterasingan sosial akibat interaksi manusia yang menurun. Ya karena keenakan dengan AI itu dia sudah tidak mau lagi. Ya tadi kan poin Indonesia, poin tertinggi kan itu interaksi sosial lewat komunitas spiritual ya, keagamaan itu tinggi, belum yang lain-lain sosial dan lain sebagainya. Itu tinggi. Nah, Anda sudah bermain menjadi profesi, salah satu profesi, jangan Anda lupakan nilai-nilai sosial ini ya. Nah, itu bisa menurunkan. Nah, ini harus dikelola dan harus disadari oleh kita sebagai pengguna AI bahwa jangan kita sudah keenakan seperti saya ini lagi enak dengan podcast apa semua, ya saya sudah tidak mau bergaul keluar. No, no, itu tidak bisa. Itu Anda harus seimbangkan ya. Kita harus menyeimbangkan agar supaya ya pemerintah juga ikut campur di situ ya, membangun kelompok-kelompok sosial ya, gotong royong dan lain sebagainya ya. Itu dalam keagamaan, organisasi keagamaan ikut ya. Yang penting positif. Itu Anda ikut, maka AI bisa terkendali. Artinya kita boleh pakai AI, tapi kita juga ada waktu untuk bersosialisasi ya. Ketimpangan digital dan akses yang tidak merata ya. Nah, dampak negatif ya orang bisa ada yang lebih cepat pinter, ada yang akses karena diakses misalnya di desa di terpencil, akses internet kurang, maka ya dia belajarnya jadi pelan. Jadi yang satu belajarnya cepat, pengetahuannya cepat, yang satu pelan. Jadi ya itu negatif buat kita berinteraksi ya. Itu satu. Kedua, ketiga hilangnya makna hidup karena pekerjaan digantikan oleh AI. Nah, ini ya, hati-hati ya. AI akan menggantikan ada banyak pekerjaan yang sekarang ini menjadi keahlian kita. Itu satu. Tetapi AI juga memberi ruang atau ruang kerja baru ya. Saya sendiri sudah baca di belakang kalau di background saya ini itu Dr. Fabian J. Manopo AI Data Analyst ya. Ya dengan berbekal apa? Kok saya berani declare seperti itu? Kan background saya karena saya melihat AI ini kan. Jadi keahlian saya kan sipil geoteknik. Nah, saya menggunakan pertama ini AI sipil geoteknik yang dulunya hanya menggunakan model-model yang lama, walaupun sudah pakai aplikasi, bisa menggunakan aplikasi ya, itu yang sesuai bidang saya. Tapi sekarang saya sudah menggunakan AI dan lebih praktis, lebih mudah. Tetapi tentu karena saya tahu bidang yang saya geluti, yaitu mau hitung longsor, mau hitung struktur ya, mau hitung apa lagi ya, mau menganalisa deteksi jalan, banjir dan lain sebagainya, itu saya sudah bikin dengan AI. Kenapa? Makanya saya berani declare saya AI data analisis. Fokus pertama pada bidang ilmu saya ya. Kemudian saya mulai keluar juga ke bidang-bidang ilmu yang lain. Karena apa? Begitu mudah ya. Kalau saya bidang ilmu saya bisa kok. Saya sudah bikin kedokteran punya ya. Saya sudah mulai masuk pakai program, pakai algoritma AI, machine learning, deep learning ya. Nah itu. Jadi dengan kenapa? Karena itu saya sadar ya. Saya sadar bahwa bidang ilmu saya pertama saya harus upgrade menggunakan AI satu. Kemudian ternyata saya boleh gunakan untuk bidang ilmu yang lain. Why not? Gitu cepat ya. Bahkan saya sudah sukses di bidang yang lain ya. Di bidang saya sebut saja bidang saham ya, bukan sukses saya tidak mendeklar sukses, tapi paling tidak dengan pemula saya sudah lumayan mendapat income generate lumayan gitu ya. Bukan bidang ilmu saya yaitu yang teori-teori itu yang dulu harus belajar bayar jutaan ya untuk satu teori, sekarang dengan AI Anda pakai yang gratis pun Anda bisa ya gitu ya. Artinya seperti itu. Jadi saya sudah melihat. Jadi hilangnya makna hidup karena pekerjaan digantikan AI. Yang pasrah dengan kondisi ini, dengan dampak negatif AI ini, itu Anda akan terjerembab terus. Dan ini masalah sosial, bisa menjadi masalah sosial ya. Anda kehilangan pekerjaan. Tapi ya seperti saya mulai merubah pola saya. Ya sudah, terpaksa saya harus beradaptasi. Nggak bisa kalau saya cuma pasrah dengan bidang ilmu saya dan belajar seperti apa adanya, ya saya sebentar bisa kalah dengan orang-orang yang menggunakan teknologi AI di bidang saya. Otomatis saya harus segera migrasi. Supaya apa? Apabila nanti ada kompetisi di bidang ilmu saya bisa lebih cepat belajarnya menggunakan teknologi AI.
Yang dulu saya harus buka buku setiap ada problem. Misalnya ada pertanyaan mahasiswa yang mungkin saya masih belum bisa menjawab, ya saya harus buka buku lagi. Ya kalau tidak kan, nah mungkin seorang dosen dia cuma mau diam ada pertanyaan mahasiswa. Kalau sekarang ya sudah menggunakan AI, mahasiswa pun silakan Anda buka, Anda boleh lihat, kita lihat sama-sama. Kalau ada misalnya hal yang belum kita ketahui atau mahasiswa ingin tahu lebih dari apa yang sudah kita ajarkan. Ya kan, dosen juga kan bukan bukan Superman. Ya dosen juga kan banyak, ya semakin dia banyak membaca semakin banyak pengetahuannya. Tapi bisa saja ada dosen malas membaca, dia tidak tahu. Nah, dengan teknologi AI kalau dia tidak tahu maka bisa diketawain mahasiswa. Nah, jadi kalau dosen dan dia bisa mahasiswa merasa dia bisa dapat dari AI, ya ini berbahaya, berbahaya. Nah, jadi ini yang harus dijaga. Jadi jangan sampai dampak negatif AI ini disalahgunakan. Dan kita yang sadar, apalagi profesi yang bisa tergantikan segera, kalau kita kan teknik sipil ya masih lumayan lah, tidak akan segera. Tapi sudah banyak aplikasi-aplikasi teknik sipil yang saya coba running di AI itu hasilnya tidak jauh beda. Cuman mungkin kalau kita pakai software yang 300-an juta itu apa eh, tampilan-tampilannya lebih bagus. Tapi kan kita cuma mau pingin tanya aman atau tidak ini. Berapa besar gaya-gayanya, ya kan? Ini kalau kita mau anak ini jalan rusak, yaitu kita harus ukur di lapangan dan lain sebagainya. Sekarang cuma pakai drone, dapat foto, kita cuma foto, taruh di AI, dia bikin analisa. Mau metode apa saja bisa ya. Mau bikin bangkitan, tarikan bangkitan, terlalu lintas, hidrologi, banjir, barusan saja saya coba simulasi yang apa kalau buka air pintu yang sekarang Tondano lagi meluap, nah itu secara tidak langsung itu ada pengaruh dari PLT Tanggari dan bendungan Kuil. Nah, bagaimana simulasi kalau mereka membuka debitnya, dia mengeluarkan debit sekian per detik, 23 meter kubik per detik dan kuil mengeluarkan sekian 50-an meter kubik per detik, maka dia perlu waktu penurunan dari muka level yang ada itu sekitar berapa hari, 1-2 hari. Itu bisa dibikin dengan begitu cepat langsung keluar grafik. Dan rumus perhitungannya dia kasih. Kalau kita rasa, oh ini nggak kurang tepat, kita koreksi ke dia. Ya ini salah, ini jarak atau besaran debit yang dibuka pintu airnya itu bukan 23 atau 50 kubik. Sudah kita tinggal robah, dia akan bikin waktunya, dia akan hitung. Rumus-rumusnya dia kasih. Kan sama. Yang dulu ya kita harus bikin manual, kita mesti hitung pakai kalkulator, pakai apa. Kalau kita ada aplikasi, kita boleh pakai aplikasi. Sekarang ya sudah begitu cepat. Itu contoh ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini bisa tergantikan oleh AI. Nah, maka ya kita harus masuk, jangan sampai kita kena. Jadi saya himbau ke siapa saja ya, anak-anak muda, apa semua itu jangan nanti Anda keenakan atau berada di zona nyaman untuk profesi Anda sekarang, tapi Anda tidak sadar one day seperti di teller di bank dan lain sebagainya itu sebentar bisa digantikan oleh robot ya. Pekerjaan-pekerjaan tertentu di bank, di pemerintah, di mana saja itu bisa digantikan dengan robot. Nah, pada saat di situ apabila itu jadi Anda hopeless, ya sudah itu jadi problem mengurangi nilai kesejahteraan. Semakin banyak yang ya katakanlah terjadi PHK dan lain sebagainya dan Anda pasrah, frustrasi, tidak berani mengambil alih cepat atau melihat oh ini harus ada peluang lain. Kalau saya misalnya pekerjaan ini sudah harus tergantikan, ya saya harus apa gitu. Tadi saya sudah posting yang ke mahasiswa yang tidak lulus, tidak masuk perguruan tinggi ya. Kemudian resiko etika deepfake, manipulasi informasi, degradasi moral. Nah, ini dampak negatif itu tidak bisa dipungkiri itu terjadi. Nah, mari kita melakukan proteksi-proteksi kan sama dengan virus kan bisa di deepfake juga kan bisa diproteksi. Jadi jangan tidak orang kan sekarang oh ini sudah aneh sudah terlalu aneh lah sudah ini pasti malah orang tinggal membuat hiburan kan deepfake yang akhirnya yang sudah terlalu berlebihan ya akhirnya kan memang ada banyak kasus penipuan. Tapi kan sekarang literasi digital kan sudah semakin tinggi. Seperti saya, ya kalau dengan anak-anak berkomunikasi, kalau ada deepfake masuk atau call bilang ini AIUEO, ada kode-kode sandi yang saya sudah sampaikan kepada mereka. Apalagi sudah menjurus ke
permintaan uang ya, karena ada kejadian anak mereka bikin di luar negeri, mereka bikin deepfake-nya, kemudian seolah-olah dia telepon ke orang tuanya dan pasti itu orang-orang yang kenal, orang-orang yang tahu, orang yang dapat akses data anak-anak tersebut dan dia menelpon seolah-olah dia minta uang ke orang tuanya. Ya orang tuanya nama anak kan dia langsung kirim. Nah kalau di situ kan kita bisa kita bisa memasang password apabila anak atau orang tua itu apabila ada seolah-olah menjadi orang tua atau seolah-olah menjadi anak deepfake ini dan ujung-ujungnya meminta uang, ya kita bisa pasang password gitu ya. Misalnya, misalnya seperti ya kita sebut saja pada saat dia misalnya anak misalnya ke orang tua saya sebagai orang tua anak saya telepon, padahal itu deepfake ya. Kadang-kadang kita video call kan kita tidak tahu dia memang diambil muka anak saya kan, suaranya pun dia bisa cloning suara anak saya. Jadi dia bicara gitu ya, dia bisa cloning dan itu bisa sudah dibikin dengan deepfake. Itu ya kita bisa pasang password. Pada saat dia bertanya A, saya sudah tak kasih tahu ke anak bahwa uh, kalau saya orang tua saya akan tanya A, dia harus jawab passwordnya adalah B. Kalau dia tidak jawab B berarti itu deepfake, bukan anak saya gitu. Begitu juga anak. Kalau ada merupakan orang tua tanya minta uang ke anak, ya memang foto orang tua, video orang tua, yaitu video call-nya orang tua. Ya Anda pakai pasang password itu. Kalau anak bertanya ke deepfake ini ya, yang merupakan orang tua itu kalau dia jawabnya C atau apa dia tidak menjawab ya berarti deepfake. Itu contoh, ya itu bisa. Tapi ini mengganggu ya bagi anak orang-orang yang lain yang tidak tahu ya ini bisa memanipulasi informasi ya. Orang tidak sebut demikian, dimanipulasi informasi itu terjadi degradasi moral ya. Banyak sekali ya tidak bisa dipungkiri banyak sekali konten-konten di media sosial yang sangat tidak mendidik ya. Banyak ya. Ya orang hanya mengejar real, dia lupa bahwa konten yang dia buat itu sudah moral dan etiknya sudah bisa mengganggu anak-anak, terutama anak-anak yang baru berkembang ya. Mungkin kalau orang tua sudah kuat, sudah pasang sensor, sudah tahu bahwa ini tidak baik atau apa. Tapi anak-anak yang baru berkembang ABG ini kan dicekoki dengan informasi-informasi yang macam-macam, deepfake dan lain sebagainya, hoax dan lain sebagainya, dan informasi-informasi yang tidak mendidik, konten-konten yang tidak mendidik. Karena seperti podcast saya sebelumnya kan saya katakan, saat ini media sosial sudah bukan lagi dulu itu orang berkomunikasi karena teman. Sekarang itu orang berkomunikasi, orang tertarik bisa masuk dalam kelompok itu oleh karena apa? Oleh karena algoritma. Algoritma itu bekerja, saya senang lihat tenis, maka saya akan masuk di kelompok, saya akan disuguhkan bentuk konten-konten yang berbau tenis ya. Itu dia akan rucuk terus karena dia tahu saya dari mana ya? Dari saya waktu saya akses, yang saya buka saya tertarik waktu saya nonton itu yang lama yang mana. Algoritma ini sudah bekerja dan dia sudah tahu kita apa. Jadi karena dia tahu algoritma ini tahu bahwa kita banyak membuka ini ABCD, maka dia akan kasih konten-konten ABCD. Itulah algoritma. Jadi bukan berhubungan karena teman, tapi karena algoritma yang menarik kita menjadi teman. Jadi itu berbeda di masa dan ini sangat kalau kita masuk di konten yang bagus, tapi kalau kita masuk di konten yang jelek, ya moral etikanya tidak bagus, konten-konten yang tidak bagus secara moral etik ya ini yang berbahaya. Jadi itu dampak negatif daripada teknologi AI terhadap kesejahteraan. Kesimpulan, teknologi AI adalah alat yang netral. Jadi sekali lagi teknologi AI adalah alat yang netral. Dampaknya tergantung bagaimana manusia mengarahkan penggunaannya ya. Bagaimana manusia mengarahkan penggunaannya. Jadi AI dapat memperkuat kesejahteraan jika dikawal oleh nilai kebajikan dan solidaritas. Jadi AI dapat memperkuat kesejahteraan jika dikawal oleh nilai kebajikan dan nilai solidaritas. Kemudian perlu regulasi pendidikan dan kebijakan etis agar manfaat AI dirasakan oleh semua. Jadi ini catatan untuk para pemangku kepentingan, pada Bapak Presiden, pada menteri-menteri, kepada siapa saja pemangku kepentingan pusat daerah,
agar supaya itu ada regulasi ya. Dan sekarang kita kan hanya ada undang-undang ITE. Nah, sekarang dengan AI ini ya itu harus moral etik penggunaan AI itu harus ada. Kalau tidak ya itu tadi kejadiannya dibuat deepfake, dibuat berita-berita hoax seolah-olah saya padahal bukan saya, penipuan dan lain sebagainya yang merusak atau konten-konten yang melanggar nilai-nilai moral atau yang menghasut menimbulkan konflik sosial, itu semua harus dibuat regulasi. Jadi itu semua harus di cut off ya, agar supaya tidak. Kalau di Cina memang, kalau kita di Indonesia sebaliknya konten-konten yang viral itu jauh lebih tinggi daripada konten-konten yang edukatif itu. Kalau di Cina no, itu ditekan konten-konten yang yang viral itu, apalagi yang dari mengganggu keamanan negara dan mengganggu nilai-nilai budaya serta kesejahteraan lokal. Nah, itu semua di cut off. Yang ditonjolkan itu nilai-nilai yang dominan edukatif ya. Jadi viral sih is viral, tapi harus edukasi. Karena biasa kalau pure edukasi seperti yang saya lakukan ini kurang ya. Karena memang saya tidak mengejar real ya. Saya tidak mengejar real. Saya hanya sekedar untuk menyampaikan edukasi saja ya. Karena kalau begini-begini kan tidak real ya. Kalau saya mau buat yang real gampang lah. Kita tinggal bikin konten-konten yang seperti banyak sekali sekarang itu. Kalau mau cari 1, 2 juta, 3 juta itu bisa dapat ya. Bikin aja seperti itu ya. Cuman ya kita harus bekerja untuk itu ya. Bukan, saya lebih ke edukasi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan terkait dampak AI terhadap nilai-nilai kesejahteraan. Semoga AI di Indonesia bisa dapat diminimalkan agar supaya Indonesia tetap meraih predikat bangsa yang paling sejahtera di dunia ya. Dan saya kira Presiden kita akan lebih meningkatkan menjaga nilai-nilai sosial, nilai-nilai spiritual bangsa kita Indonesia, dan tentu menaikkan tingkat pendapatan. Nah, ini kalau dia tetap dijaga, tingkat pendapatan menaik, ya tentu ini akan jadi Indonesia tetap akan meraih ranking 1 terus. Semoga demikian. Sampai ketemu lagi.